Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin tsumma qala. Keempat, membaca Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya. Maka wajib di dalam Al-Fatihah itu memeliharakan tertibnya, satu ayat demi satu ayat, dan segala tasydidnya dan mualatnya. Jadi dalam membaca Fatihah ada tertib, ada mualat. Tertib maknanya ayat berikut setelah ayat sebelumnya. Langsung. Ayat kedua setelah ayat pertama langsung. Ayat ketiga setelah ayat kedua langsung. Itu namanya tertib. Mualat artinya berkesinambungan, tidak jauh jarak, dan tidak ada unsur yang memisahkan ayat dari ayat. Misal setelah dia baca Maliki Yaumiddin, tahu-tahu dia bersin, kemudian ucapkannya Alhamdulillah, maka Fatihahnya ulang, sebab sudah terganggu, tidak mualat. Jadi mualat itu artinya berkesinambungan, terus menerus. Tertib artinya berurutan. Itu harus dijaga jamaah. Mengambil nafas tidak memutuskan mualat, kecuali kalau lama berhentinya. Ukuran lama sebentarnya adalah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada terputus mualat itu. Walau tertib, dia masih tertib, tapi sudah terputus mualat. Fatihahnya tidak. Sebab itu diulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tasydidnya dipelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah karena mesti ada tasydid pada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah tajwid yang halus-halus sekali. Kalau halus-halus sekali itu mungkin tak dapat kita nak. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak satu. Ya, adapun Maliki Yaumiddin boleh panjang, boleh pendek. Hanya di Al-Fatihah memang dianjurkan panjang, panjang. Ya. Dan menyempurnakan bacaannya di dalam berdiri. Bagi yang sanggup berdiri. Ya. Maka tiada wajib ia pada rakaat orang yang masbuk kalau dia tidak bisa dapat penuh. Dia datang, imam membaca Allahus Samad, lam yalid wa lam, dia baru Allah. Bacalah Fatihah secukupnya saja. Imam Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sampai selesai imam, dia baru dapat Ar-Rahmanir-Rahim. Imam rukuk langsung rukuk, dia masuk. Jangan teruskan membaca Al-Fatihah. Ya. Itu yang dimaksud. Tiada wajib ia pada rakaat orang yang masbuk. Tapi kalau sama sekali tak bisa baca, usah baca. Allahu Akbar, imam pun rukuk. Langsung tinggalkan Fatihah, pergi ke rukuk.
Jamaah. Inilah nanti maksud hadisnya, imam menanggung perbuatan makmum. Inilah maksudnya. Jadi hadis itu tidak semua ditanggung imam. Ada situasi-situasi tertentu. Amin bukan bahagian daripada Al-Fatihah. Sehingga tanpa amin Al-Fatihah sah. Ya, membaca amin macam-macam boleh. A-nya mad, minnya A-nya qasar, minnya qasar boleh. A pendek, min pendek boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. A-nya panjang, minnya pendek. Boleh. A pendek, minnya panjang. Amin. Yang terbaik A-nya panjang, minnya panjang. 3 alif. Ada qiraat yang tidak direkomendasikan ulama, ada. Jamaah. Mimnya pakai tasydid. Qiraat itu ada, tetapi itu tidak dianjurkan untuk dibaca. Imam bacalah amin supaya makmum beserta dengan imam. Sebab ada bacaan Fatihah imam setelah waladhdallin dia tak baca amin. Kesudahan kita tertunggu-tunggu. Imam baca amin bersama-sama makmum. Imam bersama jamaah. Ada sekali dua peristiwa, imam tak dibacanya amin, diam saja dia. Makmum tertunggu-tunggu. Jamaah. Bismillah bahagian daripada Al-Fatihah. Bahwa ada khilafiyah banyak sekali dalam hal ini. Jamaah banyak sekali. Tapi ini kita fokus dulu kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang kelima, rukuk serta thama'ninah. Jemaah yang dikasih Allah Ta'ala, kelima rukuk serta thama'ninah. Rukuk serta thama'ninah. Maknanya dalam rukuk itu wajib ada thama'ninah. Di dalamnya, thama'ninah di dalamnya dalam rukuk. Berapa lama thama'ninah? Sekedar habislah geraknya. Artinya thama'ninah itu memisahkanlah dia dari berdiri ke rukuk. Nah, kalau mau diangkat macam orang sekarang adalah waktu yang diperlukan untuk mengucap sekali subhanallah. Subhanallah. Dalam bacaan orang normal, subhanallah itu berapa detik? Begitulah kira-kira thama'ninah. Artinya thama'ninah itu bertenang sekejap. Ya. Allahu Akbar. Rukuk nih, ukuran baru disebut rukuk itu apa? Rukuk itu membungkuk sekira-kira tapak tangan dapat menggenggam lutut. Itulah rukuk. Dan tidak mesti tangan menggenggam lutut. Tangannya tergapai-gapai juga tidak apa-apa. Tergantung-gantung tidak apa-apa. Cuma ukurannya kalau dia membungkuk tangannya itu dapat menggenggam lutut. Itulah rukuk. Yang terbaik rukuknya adalah 90 derajat. Itu yang terbaik. Jamaah. Rukuk 90 derajat itu yang terbaik. Jadi kalau di bawah 0, kita tegak gini 0, 180. Oke. Bawahnya 0 ya. Kaki kita 0, kepala 180. Jadi 190 begini pas. Kalau di bawah 90, titik 0-nya kaki. Artinya tak sampai di 90 rukuknya. Makruh. Berarti rukuknya lebih bungkuknya jamaah. Kita ambil titik 0-nya kaki. Lebih bungkuk lagi bisa batal sebab dadanya sudah menghadap ke timur. Jadi membelakangi kiblat. Ya. Rukuk. Dan diamlah sejenak masa rukuk itu ya. Yaitu selama waktu yang diperlukan untuk membaca subhanallah. Keenam, i'tidal. Serta thama'ninah di dalam. Balik berdiri balik. Ketujuh, 2 kali sujud di dalam tiap-tiap satu rakaat serta thama'ninah
di dalamnya. Jadi sujud mesti ada tamakninah. Serta tamakninah di dalamnya keduanya, yaitu meletakkan, menghantarkan itu meletakkan 7 anggota. 7 anggota adalah dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki, 7. Yang wajib langsung kena ke tempat sujud adalah dahi. Sesedikit apapun. Sesedikit apapun. Itu syarat. Tidak mesti semua dahi kena ke tempat sujud. Sesedikit apapun mesti ada. Asalkan sedikit ada kena ke tempat sujud. Dahi. Tapak tangan keduanya tidak mesti semuanya. Asal ada sebahagian sebelah kanan, sebahagian kiri. Sah. Lutut keduanya. Jari jemari kaki pun tidak mesti semuanya. Ada satu jari kanan, satu jari kiri. Okay. Dan wajib ditekukkan jari itu menghadap kiblat. Maka ketika sujud kakinya tegak tidak sah. Jangan. Wajib tekuk menghadap kiblat. Semua jari tidak. Hanya ada satu jari kanan, satu jari kiri kaki sah. Apalagi semua. Maka jadi sah. Ya, maka bagi yang berfaham anggota sujud adalah 7. Bagi yang berfaham anggota sujud adalah 7. Ketika 7-7-nya sudah tamakninah. Ketika 7-7-nya sudah tamakninah, maka terhitunglah dia sujud. Ketika 7-7-nya sudah tamakninah, maka terhitunglah dia sekali sujud. Sah. Tahu-tahu gatal pipinya. Sedang sujud pipinya gatal, dia mau garuk. Dia angkat tangannya, garuknya. Ini jari ini gerak banyak pun tak apa-apa, enggak batal. Ya, ini namanya harakatul atraf, gerak ujung-ujung. Enggak batal. Setelah rasa dia enggak gatal lagi, tangannya letakkannya balik. Berarti sujud lagi. Berarti sujud lagi. Dengan catatan dia diingat ya. Cakap saya, 7 anggota sudah tamakninah. Gatal yang tadi, garuknya. Berarti dia sedang tidak sujud sekarang. Padahal sujudnya sudah sah. Sujudnya sudah sah. Ini berjamaah. Kalau sendiri lagi mudah. Letaknya lagi, nunggu imam. Berarti sudah 2 kali sujud. Sedangkan antara 2 sujud, mesti ada duduk antara 2 sujud. Bangkitlah nanti dia bersama imam, duduk lagi antara 2 sujud. Kena sujud lagi, berarti 3 kali sujud. Sembahyangnya batal, enggak ada cara. Bukan rakaatnya batal, sembahyangnya batal. Termasuk kaki. Kakinya udah sujud begini, tahu-tahu gatal naik kan? Taruh lagi. Padahal yang pertama tadi sudah tamakninah. Sudah tamakninah, angkatnya. Berarti kan tidak sujud, nunggu imam, gatal kan, taruh lagi, berarti sujud lagi. Maknanya 1 rakaat 3 kali sujud, baiknya batal, bukan rakaatnya yang batal, sembahyangnya batal. Lantas caranya bagaimana? Kalau sembahyang sendiri lagi mudah, langsung bangkit aja. Gatal langsung bangkit aja, orang mudah sah. Caranya kalau sudah digaruk, ya udah nggak usah taruh lagi tangannya. Tetap saja itu di muka, letak aja begitu, nunggu imam. Atau kalau mau dibalikkan, kalau mau kembalikan lagi, balikkan tangan. Jangan seperti semua. Balikkan gini. Ini hati-hati. Bagi yang berfaham, anggota sujud, 7. Sebab tidak semua sepakat ulama anggota sujud 7. Yang disepakati itu dahi. Kalau dahi semua ulama sepakat anggota sujud. Tapi 7 itu enggak sepakat. Hidung bukan anggota sujud. Hidung itu sunat muakkad.
untuk ditempelkan di tempat sujud. Jamaah. Dari berdiri ke sujud, dari i'tidal ke sujud, kita turun. Allah Akbar. Mana lebih dulu turun? Tangan atau lutut? Mazhab Imam Syafi'i lutut baru tangan baru dahi. Mazhab Imam Malik tangan dulu, lutut baru dahi. Jamaah. Masing-masing ada dalil. Jadi yang bermadzhab Imam Syafi'i dia kaki dulu, lutut dulu, baru tangan, baru kaki. Baru dahi. Mazhab Imam Malik dia tangan dulu, baru lutut, baru dahi. Jamaah. Oke. Dan meninggikan pinggangnya daripada kedua bahunya. Jadi sujud itu menungging. Bukakan dahinya. Artinya tak boleh ada lapis atau lapis atau penghalang atau apa saja antara dahi dan tempat sujud. Dan menghantarkan, meletakkan perut segala anak jarinya, anak jari kaki. Jadi di sini sebut segala, makna semua tidak. Jari kaki satu aja boleh. Lagi bagus semua. Ya, bagus sekali kalau semua ada ini. Okay. Ketujuh. Kedelapan, duduk antara dua sujud serta tomak ninahkan di dalamnya. Duduk antara dua sujud. Yang menjadi rukun adalah duduknya. Cara duduk itu enggak jadi masalah. Yang menjadi rukun duduknya. Cara duduk itu sunat. Hanya sebelum tahiyat akhir. Semua duduk itu disunatkan duduk yang iftirash namanya. Pantat kita menduduki tapak kaki kiri. Ternyata kita enggak begitu. Seluruh duduk kita buat tawarruk. Kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Sah. Karena yang menjadi rukun adalah duduknya. Adapun caranya adalah sunat. Sehingga kalau ada orang sunat duduknya seperti kedai kopi pun sah. Dia mau. Ini harap dipahamkan. Bahawa dia tidak terbaik, iya. Tetapi solatnya sah. Bacaan-bacaan semuanya sunat. Kecuali ada 5 ucapan yang wajib ya. Takbir, takbiratul ihram, salam, al-fatihah, tasyahud akhir, dan salawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir. Itu aja, selebihnya sunat. Yang menjadi wajib takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salawat kepada Rasulullah pada tasyahud akhir, dan salam. Itu yang wajib. Selebih bacaan itu adalah sunat. Kesembilan, tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini banyak sekali variasinya. Terlampau banyak variasinya tasyahud akhir ini. Yang kita baca itu adalah umum, yang disukai oleh Imam Syafi'i, dan itu menjadi rekomendasi dalam mazhab Imam Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut seterusnya itu ya. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Mana pun jadi. Bacaan masih diperbetulkan. Kalau enggak nanti sama. At-tahiyatul pakai iya. Ia pakai tasydid. Jadi bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatul bukan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang disebut dengan tasyahud akhir. Karena di dalam duduk tasyahud akhir itu ada 2 rukun bacaan, satu tasyahud akhir, satu selawat. Ini beda jemaah. Ini beda tempat, beda loket ini sebetulnya. Satu tasyahud akhir, satu selawat. Ya. Ke-10 duduknya. Duduk tasyahud akhir itu wajib. Caranya sunat. Jamaah. Ke-11 selawat akan Nabi Muhammad SAW. Mau pakai Sayyidina silakan, enggak pakai Sayyidina juga silakan. Boleh saja. Yang tidak setuju pakai Sayyidina
ya sudah tidak setuju, tak apa. Jamaah yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ke-12 salam yang pertama. Salam yang pertama. Perhatikan, enggak ada disebut salam ke kanan. Salam yang pertama. Yang menjadi wajib adalah salam yang pertama. Mau menghadap kanan, menghadap kiri, itu hukumnya sunat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama. Dia menghadap ke kiri. Assalamualaikum. Sah. Kita cerita sah dulu. Ya. Assalamualaikum. Yang pertama itu. Dan telinga wajib dengar bacaan itu. Adapun salam yang kedua hukumnya sunat. Menghadap salam yang pertama menghadap ke kanan itu sunat. Salam yang kedua menghadap ke kiri itu sunat. Jadi menghadap atau menggelengkan kepala itu hukumnya sunat. Yang wajib mengucap salam pertama. Ya. Sampai pastikan mimnya mati. Mim, waqaf mim. Assalamualaikum. Adapun warahmatullah sunat. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah itu sunat. Wabarakatuh khilaf. Dalam madzhab Imam Syafi'i cukup Assalamualaikum warahmatullah. Wabarakatuh madzhab yang lain. Jemaah. Benar. Saya tidak tahu sampai sekarang ada nggak pelajarannya salam kedua imam diam aja atau pelan. Saya nggak tahu. Yang saya tahu salam pertama, salam kedua pun didengar oleh makmum. Sebab ada sementara masjid imamnya salam pertama didengar makmum, salam kedua kita nggak dengar. Saya tidak tahu pelajarannya dari mana. Nggak tahu saya. Yang saya tahu dua-dua itu didengar oleh makmum. Sebab adabnya terbaik makmum mengucap salam setelah imam salam kedua. Adab yang terbaik adalah makmum mengucap salam setelah imam mengucap salam yang kedua. Kecuali ada hal-hal yang mendesak lah. Tak usah salam yang kedua pun tak apa. Salam pertama selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini diajarkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ke-13 tertib seperti yang telah tersebut di atas itu. Jadi satu demi satu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Adapun membalikkan tangan waktu salam kanan gini hukumnya makruh. Madhab Imam Syafi'i. Jadi yang mengaku katanya madhab Imam Syafi'i, Assalamualaikum, Assalamualaikum itu makruh. Tidak ada rekomendasi dalam madhab Imam Syafi'i begitu. Itu di kitab-kitab dasar madhab Imam Syafi'i pun dah diajarkan jamaah. Bahwa ada hadisnya ya, tapi hadisnya enggak panjang. Bahwa sahabat pernah bolak-balik tangan begini. Lantas dititikkannya hadisnya salah lah. Itu hadis riwayat Imam Muslim dulu. Sambungannya masih ada bahwa Rasulullah larang salam itu. Membalik-balik itu dia. Enggak ada sama sekali. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Faslun, pasal. Bermula segala yang sunat dalam sembahyang itu yaitu mengangkatkan kedua tangan tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku, tatkala sujud, dan bangkit dari keduanya. Jadi mengangkat tangan itu waktu takbiratul ihram itu sunat jemaah. Takbiratul ihram itu sunat. Jadi yang terpenting adalah mengangkat tangan. Adapun mengucap takbir hukumnya tatkala takbir fase bermula yang sunat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Yang wajib itu adalah mengucap takbir. Ya maaf ya. Ruku itu sunat mengangkat tangan. Di sini ditambah sujud. Yang kita praktekkan sujud angkat tangan enggak? Enggak mengangkat tangan ya.
jamaah. Padahal ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang di dalam mazhab Imam Syafi'i, kesujud itu tidak mengangkat tangan, itulah yang menjadi pendapat mazhab jamaah. Bahwa ada satu dua ulama bermadzhab Syafi'i, itu amalan fatwa mereka. Tapi dalam mazhab tidak. Bangkit dari keduanya, bangkit dari rukuk menuju i'tidal itu angkat tangan, hukumnya sunat, dan bangkit dari sujud yang kedua, itu maksudnya jamaah. Bangkit dari sujud kedua. Kemana? Ini sambungannya. Dan tatkala berdiri daripada tasyahud awal. Jadi bukan bangkit dari sujud itu mengangkat tangan, itu tidak jamaah. Tapi bangkit dari sujud kedua menuju rakaat ketiga. Itu yang angkat tangan. Takbiratul ihram, ruku', i'tidal, kemudian bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Itu maksudnya jamaah. Dan menjarangkan kedua kaki dalam berdiri kira-kira sejengkal. Kira-kira sejengkal. Jadi kaki itu lebar kira-kira sejengkal. Kangkang seperti sebahagian yang sekarang ini, biarkan sajalah. Nah, ya, biarkan saja. Kan? Ya. Membaca wajah itu hingga akhirnya. Inilah variasi doa iftitah. Jadi di sini doa iftitahnya tidak Allahu Akbar kabira, tapi wajah tu. Nanti ada doa iftitah itu inni wajah tu, tanpa Allahu Akbar kabira. Nanti ada doa iftitah itu Allahu Akbar kabira. Ujungnya nanti wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Masing-masing banyak kali variasinya. Ya. Dan dibaca a'udzu dengan perlahan-lahan. Ta'awuz. Setelah doa iftitah, kasih jarak sebentar, baca auzubillah, kasih jarak sikit, baca bismillah. Jarak-jarak sikit itu namanya sabtah. Ya. Membaca surat lain daripada makmum. Membaca surat lain daripada makmum. Bermakna yang membaca surat adalah imam. Makmum tidak. Jamaah. Yang membaca surat adalah imam, makmum tidak. Kecuali makmumnya masbuk. Makmum masbuk rakaat kedua. Masuk sama-sama imam. Berarti bagi makmum ini rakaat pertama. Oke. Rakaat ketiga makmum tak baca surat. Imam tak baca surat rakaat ketiga karena membaca surat rakaat 1 dan 2. Sedangkan bagi makmum rakaat ketiga imam adalah rakaat kedua dia. Maka kalau sempat waktunya disunatkan makmum membaca surat. Supaya apa? Supaya kedua rakaat itu ada surat. Rakaat pertama tadi sudah dibaca imam, rakaat pertama makmum, rakaat kedua imam sudah dibaca imam, rakaat kedua makmum, rakaat ketiga imam yang tak baca surat. Kalau sempat waktu usahakan makmum baca surat. Jamaah. Ternyata ini salat maghrib, salam imam, dia naik, tambah berapa rakaat? Tambah 1. Rakaat kedua makmum, rakaat ketiga imam, tak sempat si makmum baca surat. Maka di rakaat ketiganya si makmum, yang dia bersendiri sunat baca surat. Supaya 2 rakaat dapat baca surat. Sunat. Selama ini saya nggak amalkan, nggak apa-apa. Jangan risau. Karena ini sunat sih. Jamaah. Usahakan 2 rakaat tetap baca surat. Dan menyaringkan akan datang ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.